Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa sholatul idaini utawi sholat riyaya loro iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohake. Wa ya utawi sholatul idaini rakaatani iku 2 rakaat. Pasal ini menjelaskan tentang sholat id. Sholat id itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yang sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat id itu ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu berada di bulan Syawal, sedangkan Idul Adha itu di bulan Dzulhijjah. Nah, jumlah rakaat sholat id itu ada 2 rakaat. Ya, cuma 2 rakaat itu. Yukabiru kang takbir sapa wong fil ula ing dalem rakaat kang kawitan sabaan kelawan kaping 7 siwa takbiratul ikhrami sakliyane takbiratul ikhram. Kemudian ada caranya. Jadi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu berbeda dengan yang lain di mana, yaitu ketika setelah takbiratul ikhram. Jadi di rakaat pertama setelah takbiratul ikhram itu takbir lagi 7 kali. Takbir lagi 7 kali. Jadi Allahu Akbar itu 7 kali. Selain takbiratul ikhram. Berarti kalau dihitung dengan takbiratul ikhram itu jumlahnya ya 8 kali gitu loh. Terkadang ini banyak yang kurang paham atau mungkin paham tapi lupa. Jadi membaca setelah takbiratul ihram Allahu Akbar kan membaca takbir dulu toh. Membaca iftitah. Takbir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila itu. Kemudian takbir Allahu Akbar. 7 kali. Nah, setelah membaca takbir itu membaca tasbih. Jadi Allahu Akbar itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus Allahu Akbar. Makanya takbirnya jangan cepat-cepat, ukurannya itu tadi membaca tasbih tadi. Membaca tasbih yang lama, bukan tasbih yang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang panjang. Jangan subhanallah saja. Kasihan makmumnya. Itu. Jadi 7 kali selain takbiratul ihram. Itu di rakaat yang pertama. Wa fisaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho iku khamsan kelawan kaping 5. Siwa takbiratul qiyami sakliyane takbir ngadeg. Kemudian di rakaat kedua itu takbirnya itu 5 kali selain takbir berdiri atau takbir intikal itu. Takbir berdiri. Jadi setelah duduk itu ada duduk istirahat sebentar, kemudian berdiri. Berdiri itu membaca Allahu Akbar. Nah, setelah berdiri membaca Allahu Akbar itu takbir lagi 5 kali. Membaca tasbih lagi. Tuh. Wayah tu bulan khutbah sapa wong badhauma ing dalem sawise rakaat ini. Khutbah ini kelawan khutbah loro. Kemudian setelah sholat 2 rakaat tadi ada 2 khutbah. Khutbahnya ya sama dengan sholat khutbah Jumat ini. Jadi ada 2 khutbah. Di antara 2 khutbah ya harus duduk. Fil ula ing dalam khutbah kang awal tis'an kelawan
Yukabiru hale takbir sapa wong fil ula ing dalem khutbah kang awal tis'an kelawan 9. Wa fisaniyati lan ing dalem khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan kaping 7. Nah, khutbahnya bedanya dengan khutbah sholat Jumat itu, kalau khutbah baik itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu dilaksanakan sesudah 2 rakaat sholat. Kalau Jumat kan sebelum 2 rakaat sholat. Kalau di Idul Fitri dan Idul Adha itu sesudah sholat. Cuma kriteria khutbahnya sama, hampir sama. Bedanya apa? Kalau di Idul Fitri itu khutbah pertama itu membaca 9 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sebanyak 9 kali. Itu di khutbah pertama. Di khutbah kedua itu membacanya 7 kali. Membaca takbir 7 kali. Wa yukabiru lan takbir sapa wong fi hurubi syamsi. Awit saking surupe srengenge min lailatin idin saking wengine riyaya ila ayat khula tumeka nyento mancing sapa al imamu imam fi sholati ing dalem salat. Wa yukabiru lan takbir sapa wong min hurubi syamsi awit saking surupe srengenge min lailatil idi awit saking riyaya id. Awit saking wengine riyaya ila ayat khula tumeka nyento mancing sapa alimamu imam sholat ing dalem sholat. Nah, kemudian ini takbirnya itu berbeda antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di Idul Fitri itu ini, jadi yukabiru min hurubi syamsi min lailatil idi ila ayat khulal imamu fi sholati. Jadi takbirannya itu mulai terbenamnya matahari. Jadi ketika adzan sholat maghrib, setelah itu ya takbiran, pujiannya ya takbiran itu di malam Idul Fitri. Kemudian takbiran selesai itu ketika imam sudah berdiri akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu sudah selesai waktunya takbiran. Makanya jarang yang zuhur takbiran kan jarang. Karena apa? Karena sudah selesai di situ. Berbeda dengan Idul Adha. Wa fil adha lan ing dalem riyaya adha. Khalfas sholafati ing dalem burine pira-pira salat al-mafrudati kang den fardhuake. Min subhi yaumi arafata awit saking subune dina Arafah. Ilal asri hingga asar min akhiri ayami tasyriki kang tetep saking akhire pira-pira dina tasyrik. Jadi takbirannya itu kalau di Adha itu subuhnya yaumi Arafah. Berarti tanggal 9 niku wis takbiran. Waktu subuh dina Arafah. Hari Arafah waktu subuh. Hitungannya kan kalau Arab, kalau hari Arab ini hari Hijriah itu kan mulai dari malam hari kan, mulai dari terbenamnya matahari. Nah, hari Arafah terbenamnya matahari, subuhnya Arafah itu sudah boleh takbiran. Duhurnya itu kan kalau di sini duhur kan, di sana kan belum duhur kan. Itu hari Arafah itu orang yang wukuf di Arafah itu kita sudah takbiran, itu boleh. Cuma nggak umum. Kalau misalkan kita mau takbiran sendiri ya mungkin ya wah, ya nggak tahu hukum ya dikira aliran sesat. Padahal kan ini aturannya kan itu. Jadi subuhnya hari Arafah itu
sudah boleh takbiran sampai asarnya akhir hari tasyrik. Jadi hari tasyrik kan ada 3, tanggal 11, 12, dan 13. Asar di tanggal 13 itu sudah berakhir takbiran. Makanya kadang ini yang jarang dilaksanakan. Jadi nggak ada yang takbiran yang mengiringi sholat fardu atau yang pujian, itu sudah berubah. Sudah dianggap Idul Adha itu cuma 1 hari. Itu hati-hati. Kebiasaan seperti ini itu nanti kalau hilang, terus kita menganggap 3 hari tasyrik itu sudah tidak masuk bagian dari Idul Adha, itu bahaya. Bahayanya apa? Dari segi akidah yang membahayakan itu. Karena apa? Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang mengikutinya itu hari di mana Allah menghidangkan makanan kepada umatnya. Makanya diharamkan berpuasa. Karena biar umat ini itu menikmati nikmat Allah yang besar di hari itu. Pokoknya anggaplah pesta. Jadi Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudahnya itu seanggap pesta saja. Pokoknya intinya enak-enak makan, enak-enak itu. Harusnya gitu. Makanya haram berpuasa. Nah itu nanti kalau tidak ditandai dengan takbiran, ya otomatis kadang generasi selanjutnya lupa. Makanya sangat dianjurkan itu takbiran setelah sholat fardunya. Kemudian pujiannya, kebetulan di wilayah Indonesia itu senang pujian setelah adzan itu loh. Itu ya kalau bisa ya takbiran sekalian kan, tapi jarang dilaksanakan, nggak punya nyali sepertinya. Padahal itu syiar Islam. Kenapa nggak punya nyali? Karena kebanyakan tidak ada yang takbir gitu. Itu nanti kekhawatirannya itu nanti belakangnya umat-umat sesudah kita yang tidak benar-benar memahami agama itu menganggap hari tasyrik sudah tidak ada. Loh, bahayanya seperti itu. Makanya kalau bisa yo takbiran. Jadi demikian pembahasan tentang 2 sholat Idul Fitri. Semoga 2 sholat yaitu Idul Fitri dan Idul Adha semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.